Haleluya. Amin. Selamat malam, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Bersuka cita malam hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, diberikan kepercayaan sama Tuhan dan Bapak Juan untuk memberikan renungan pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya pengen saya sebenarnya sudah merenungkan ini dari sebulan yang lalu, sejak Pak Juan kasih tahu untuk berikan renungan. Saya berdoa sama Tuhan, apa ya yang Tuhan ingin berikan kepada kami ketika saya nanti renungan gitu. Saya cerita sedikit bahwa sebenarnya yang saya renungkan ini agak-agak sensitif ya. Tapi kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Bila kita menghadapi hal-hal ini, kita tidak ikut di dalamnya dan kita tidak menjadi pelakunya. Amin, amin, amin. Saya hanya mau mengingatkan bahwa kita semua anak-anak Tuhan Yesus di sini, kita orang Kristen adalah representasinya Allah. Kita ini citranya Allah. Jadi kemanapun kita pergi, perkataan, sikap, perbuatan kita itu semua harusnya representasi atau mencerminkan sikap-sikapnya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Setuju sama saya? Amin. Amin. Jadi kalau misalnya nanti sikapnya agak arogan, itu benarkah dari Allah kira-kira? Coba dipikir ya. Kalau sikapnya rendah hati, bijak, tenang, saya percaya itu dari Allah. Amin. Tapi kalau tiba-tiba sikapnya arogan, marah, saya nggak tahu itu yang di dalamnya itu representasi Allah atau tidak. Oke? Mari kita buka di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Haleluya. Sudah dapat? Amin. Oke, saya bacakan saja, nanti Bapak Ibu sambil dengar tentang, bentar ya. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, ayat yang pertama, begini firman Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ayat yang kedua, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Jadi Tuhan Yesus kita ini pengajar. Di mana dia berada, orang-orang terus ikut Tuhan Yesus. Dia mau mendengarkan kadang kasih pengajaran Allah, ya. Kemudian kita lanjut ke ayat ketiga. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Saya jelaskan dulu perihal ayat ini. Saya coba kulik kenapa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa perempuan pezina. Jadi orang-orang Farisi itu adalah orang-orang pada saat itu adalah orang-orang yang rohani, yang kerjaannya berdoa, ya seperti itu ya. Kemudian kalau ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang yang kerjaannya memberikan hukuman. Kalau bukan hukuman ya, kalau bahasa saya terlalu vulgar. Jadi kalau ada orang yang salah, mereka yang menentukan, oh ini harus dihukum apa. Seperti itu ya. Jadi mereka ketemu nih, ada satu masalah bahwa ketemu perempuan berzina gitu kan. Mereka bawa kepada Tuhan Yesus. Kita lanjutkan ke ayat 4 ya. Lalu berkatalah kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Yang keenam, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika wanita ini, ya perempuan berzina ini, saya coba jelaskan ayat ini sedikit ya. Dia pasti merasa malu, merasa paling tidak dihargai, dan mau dihukum rajam. Jadi kalau dia hukumnya Musa itu kalau ada yang ketahuan berbuat salah, apalagi berzina, harus dirajam dengan batu sampai mati. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan mereka datang kepada Tuhan Yesus dengan maksud untuk
membuat Tuhan Yesus harus memutuskan secara Taurat atau secara ajarannya dia, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada tertulis di berikutnya bahwa mereka ingin mencobai Allah, mencobai Yesus pada saat itu ya, mencobai kalau Tuhan Yesus salah berbicara, maka Tuhan Yesus sudah salah. Jadi tujuan orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat ini adalah untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus pada saat itu. Kita lanjut, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yang dilakukan Tuhan Yesus menurut saya hal yang agak-agak kok Tuhan Yesus bisa buat perbuatan seperti itu. Tuhan Yesus malah bungkuk ke tanah, ngudek-ngudek tanah. Katanya saya coba cari kenapa ya Tuhan Yesus bukannya menanggapi langsung perkataan para orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, kenapa Tuhan Yesus nggak langsung bereaksi ya? Malah Tuhan Yesus malah duduk, malah tulis-tulis di tanah. Ngapain ya? Apa yang terjadi? Tidak ada memang teks yang bisa menjelaskan kenapa Tuhan Yesus duduk demikian. Tetapi ada orang yang menafsirkan bahwa itu Tuhan mengambil waktu sejenak untuk berpikir. Berpikir kalau Tuhan Yesus langsung bereaksi, nanti akan ada yang terjadinya satu kesalahan. Dan itu membuat orang-orang Farisi akan menang, seperti itu. Nah, ketika saya berpikir dalam perenungan saya bahwa Tuhan Yesus benar-benar diam sejenak, tenang, ada di depan saya ada masalah, saya harus menentukan sikap, lalu saya harus memberikan hukuman apa kepada perempuan pezina ini. Tapi Tuhan Yesus melakukan hal yang berbeda, hal yang di luar dari pikiran orang Farisi dan orang Taurat. Dia malah nulis-nulis di tanah. Ya, kita lanjut ayat berikutnya. Ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Dilemparkan kembali kepada ahli Farisi dan orang Farisi dan ahli Taurat. Dilemparkan kembali kepada mereka. Ya, luar biasa ya. Jadi kalau misalkan kalau kita dapat masalah atau kita datang sebuah berita, kita harusnya nyontoh Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus. Tenang dulu, jangan bereaksi dulu, pikirkan baik-baik. Karena percaya bahwa ada cara Tuhan yang lebih baik. Seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Nah, di dalam konteks ayat ini, kita bisa lihat bahwa terjadi satu kesadaran bahwa saya tidak layak menghakimi seseorang. Saya tidak layak untuk melempar dia karena saya juga pendosa. Seperti itu mungkin ya pada situasi konteks pada saat itu. Kita lanjutkan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, ayat terakhir ini adalah cerminan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mengabaikan dosa dari perempuan pezina ini, tetapi dia tidak menghukumnya, tapi dia memberikan jalan pulang, yaitu sebuah pertobatan. Nah, ketika saya merenungkan ini, saya bingung, Tuhan, apa yang mau Tuhan berikan kepada saya sehingga saya bisa merenungkan ini. Saya dibuat Tuhan tidak bisa tidur dengan ayat ini selama 3 hari. Ya, selama 3 hari saya nggak bisa tidur. Saya bilang sama suami saya, nggak bisa tidur karena Tuhan terus mengganggu saya dengan ayat ini. Maunya Tuhan itu apa? Jadi setelah saya pikir-pikir, saya belajar lagi, jelaskan dulu ayat ini baik-baik supaya kita semua kita semua bisa digiring ke tempat
yang nyaman di dalam pikirannya kita satu sama dengan lain ya. Oke, udah paham ya sampai sini. Jadi makna dari pasal ini setelah saya belajar, yang pertama, jangan cepat menghakimi ya. Yang kedua, Yesus datang bukan untuk menghukum tapi menyelamatkan. Yang ketiga, pertobatan adalah bagian dari kasih karunia. Yang keempat, Yesus penuh kasih dan bijaksana. Oke, belum selesai, tenang. Sebenarnya saya mau menguncinya semua terdapat di ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 8 ayat 7, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kenapa ayat ini? Kalau dipikir-pikir, kalau dari konteks ayat itu, nggak ada orang yang bisa menghakimi satu dengan yang lain kalau dipikir-pikir, ya. Kalau dalam konteks tersebut, perempuan itu kan contoh ya, perempuan yang bersinah kan pasti dia merasa ketakutan, berdiri sendiri di tengah-tengah kerumunan, ya, diumbar di depan umum. Tetapi yang lebih parahnya lagi, yang diinginkan mereka adalah mereka dengan penuh semangat sebenarnya ingin melempar batu kepada perempuan ini, bukan masalah dosanya. Tapi mereka inginnya apa? Lempar batu kepada perempuan ini, ya kan? Tapi selain itu juga Tuhan Yesus dijebak sama orang-orang Farisi ini dan ahli-ahli Taurat. Nah, tetapi karena ada satu kalimat yang Tuhan Yesus katakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Kalau kita pikir-pikir, mungkin hari ini, kalau lihat konteks kehidupan kita hari ini, kita mungkin nggak megang batu secara fisik, ya. Tapi kita melemparkan batu kita lewat mulut. Maaf, ini agak sensitif Bapak Ibu. Saya sangat bergumul sekali mengatakan ini. Saya percaya komunitas kita tidak seperti itu ya. Cuman kalau kehidupan kita representasi Allah, harusnya kita juga jaga mulut kita. Ya. Batu yang ada di sama kita bukan batu fisik. Bukan batu yang buat melemparkan secara fisik yang akan melukai secara fisik, tapi batu dari mulut kita. Kenapa demikian? Ya, karena kita tidak lepas yang dengan namanya selalu berbicara, bersosialisasi. Kadang kita nggak sadar bahwa kadang kita suka membicarakan orang di sekitar kita, kita mengumbar aib orang, kita bergosip di balik punggung mereka. Itu sama dengan kita melempar batu kepada saudara kita. Maaf agak keras ya Bapak Ibu. Saya panas dingin harus membicarakan ini. Karena tidak gampang untuk membicarakan hal seperti ini. Tapi saya ingin kita semua sama-sama saling bisa bertumbuh bahwa selalu menjaga omongan kita. Karena kita yang pertama balik lagi, kita representasi Allah. Kita citranya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seperti apa contoh Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus bergosip? Apakah Tuhan Yesus mengumbar kesalahan? Apakah Tuhan Yesus membicarakan kita di belakang? Tidak. Tuhan Yesus malah memberikan jalan pulang untuk bertobat. Seperti perempuan pezina tadi kan, Tuhan Yesus enggak membahas dosanya dia, tapi Tuhan bilang pulang, jangan berbuat lagi, bertobat. Seperti demikian, ya. Jadi kalau bayangkan aja ya, saya coba buat sebuah renungan gini. Bayangkan seorang sedang jatuh, terperosok dalam kesalahan, mungkin dalam dosa yang nyata, atau mungkin hanya dalam kelemahan yang tampak di depan. Misalnya kelemahan contoh, mungkin kayak Mbak Anneke ini gemuk, misalnya contoh mana ya, rambutnya merah, itu jadi omongan itu kan gitu ya. Terus dan tiba-tiba semua orang mulai membicarakan, terus ceritanya nyebar kemana-mana, ya kan. Terus namanya mulai dibicarakan.
terus dihakimi, dikomentari di balik punggung saya. Coba, misal contoh ya Bapak Ibu ya, contoh ya, misalnya contoh sebetulnya biar saya jadi contoh, karena menurut saya mulut kita ini batu loh Bapak Ibu. Hati-hati, keluar dari mulut kita ini banyak batu-batu yang menyerang saudara kita yang lain. Ya, karena hari ini banyak orang-orang yang percaya itu melempar batu itu lewat gosip. Ya, kita belum tahu memang mau benar mau tidak. Jangan jadi bagian di dalamnya. Ya, jangan jadi bagian di dalamnya. Seperti Tuhan Yesus dibawa kan perempuan bersinan. Semua kan pada ngomong tuh, Farisi sama lu, gini, mereka gini. Tuhan Yesus ngapain? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tidak terpengaruh. Tuhan Yesus tidak mengabaikan kalau dia memang salah. Tapi yang Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus diam, tenang, tidak merespon terlalu cepat. Tuhan Yesus tenang, diam, kembalikan lagi ucapan mereka. Seperti demikian. Amin. Kok lemes kayak Mbak Aneke ya? Ya Allah tuh Mbak Aneke ini. Batu semua ya. Hati-hati ya. Jadi kayak gini, ingat pujian waktu sekolah minggu nggak ya? Hati-hati gunakan. Iya kan? Hati-hati gunakan. Karena Bapa di surga, lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutnya. Nah, coba. Masih ingat ya? Pujian itu? Ya. Saya coba cari pengertian gosip itu apa sebenarnya. Atau membicarakan orang di belakang itu apa artinya. Sebenarnya gosip itu bukan hanya kata-kata kosong Bapak Ibu. Itu bisa membunuh reputasi seseorang. Ya, menghancurkan hati. Dan mematikan semangat. Coba bayangkan semangatnya ke gereja, semangat ke agape, atau semangat kemana gitu ya, diomongin yang enggak, belum tentu benar, ya kan? Kalau dia nggak dengar ya kita nggak tahu, Tuhan yang lihat ya. Tapi kalau dia dengar, hatinya gimana? Saya dulu pernah loh Bapak Ibu, ayat ini muncul ini gara-gara ada kalimat di hati saya waktu malam hari itu. Kalau dulu kamu pernah jadi korban, jangan jadi pelaku. Saya sebenarnya ditegur sama Tuhan lewat pasal ini ya. Kalau dulu saya jadi kamu jadi korban, jangan jadi pelaku. Beberapa tahun yang lalu itu pernah ya dulu pernah saya ceritakan di tempat ini. Mungkin beberapa dari, kayaknya banyak yang tidak tahu ceritanya ya. Ya Pak John yang banyak, kayaknya baru-baru semua. Waktu itu saya beberapa tahun yang lalu itu saya difitnah saya sampai sama suami itu, kok bisa mereka urus hidup kita lo nggak pernah mikirin gitu loh ya. Itu sampai ada rekamannya, sampai saya bilang, aduh rasanya hamba Tuhan pula lagi. Saya bilang kayak gitu, kok bisa ya. Gitu. Jadi kenapa ini saya bicarakan? Karena sebenarnya saya ditegur Tuhan, kalau dulu kamu pernah jadi korban, jangan jadi pelaku. Jangan jadi pelaku. Sebulan yang lalu Tuhan tegur saya. Banyak hal yang saya dengar beberapa bulan yang lalu. Hampir larut di dalamnya. Saya bilang, tidak, stop. Saya bilang gitu. Tuhan bilang, stop. Dan Tuhan tegur saya sampai 3 malam, saya tidak bisa stop. Kalau ada cerita-cerita yang gak benar, bukan urusan kamu. Kalau itu ada urusan kamu, selesaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Karena daripada roh jahat yang melingkupi hidupmu, berhenti. Karena efeknya nggak bagus ternyata. Kalau kita dengar cerita-cerita nggak baik, cerita-cerita yang belum tentu kita tahu kebenarannya, kita mengotori hati, benar bukan? Betul? Kalau memang cerita itu yang kita dengar itu, kita butuh tahu kebenarannya, kita harus cari tahu kebenarannya. Jangan kita bikin spekulasi sendiri. Kayak beberapa, saya ingat saya setahun yang lalu tuh pernah diceritakan sesuatu tentang suami saya, terus saya cari tahu. Karena bukan karena saya nggak suka dia ceritakan, cuma saya tidak tercemari. Pada saat itu saya tanya, apa benar suami saya seperti gini? Oh enggak kok, enggak, masa sih? Oh akhirnya saya paham, oh ternyata
di mata mereka seperti ini suami saya. Oh, enggak apa-apa, berarti saya paham orang ini seperti ini, jadi saya agak jaga jarak seperti itu. Nah, begini, jadi kalau kita dengar banyak cerita, kita dengar banyak hal-hal tentang hal yang nggak ada urusan sama kita, lebih baik kita diem, stop, tenang. Kalau itu mempengaruhi kehidupan kita, cari tahu kebenarannya, ya, nggak usah takut. Kalau kita benar, jangan takut, ya. Kayaknya takut loh ini, pembahasannya rada mengerikan ya. Saya juga takut sebenarnya, tapi saya percaya ini karena dari Tuhan ya. Amin. Jadi gosip itu adalah batu dalam bentuk kata. Ya. Kita tuh tidak selalu sadar Bapak Ibu, tapi setiap kali kita membicarakan orang lain tanpa kasih, tanpa maksud membangun, kita sebenarnya sedang menambah luka. Ya. Kadang orang tidak perlu dipukul untuk hancur. Cukup disingkirkan lewat bisikan. Bener enggak sih? Saya pernah dulu hancur gara-gara bisikan loh. Hancur saya. Saya jujur ya, saya tuh paling enggak bisa. Kalau saya dibicarakan it's okay. Tapi kalau yang ada yang membicarakan suami saya, ya namanya belahan hati saya ya Bu ya, jiwa saya oh ya, setengah hati saya disakiti sama orang lain, enggak bisa saya. Suami saya tahu, saya tuh langsung bereaksi orangnya. Ya, tapi luar biasa, Tuhan itu sungguh melakukan dengan cara yang ajaib. Ya, pada saat itu saya ingat banget waktu itu di dalam mobil, saya saksian dikit ya. Di dalam mobil waktu itu ada yang bilang gini, iyalah, ini loh adiknya ini saya nih loh belum punya ini, belum punya itu. Belum bisa ini, belum bisa itu di dalam mobil. Dia ceritakannya ke orang yang sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dalam hidup kita berdua ya. Wah, hati saya rasanya, Tuhan Yesus, aku ingat Tuhan aja nih Tuhan. Kalau nggak karena Tuhan ini, aduh, entah jadi apa di dalam mobil waktu itu saya ya. Dan malam itu saya udah berencana di pikiran saya, oh besok ketemu nih ya, saya harus kasih tahu. Wah, saya nggak kasih tahu sama suami saya waktu itu. Langsung saya udah bilang gini, pokoknya saya bilang gini. Jangan, pokoknya saya mau nuturin lah. Saya selama ini nggak pernah minta apa-apa, saya nggak pernah mengumbar masalah saya. Pokoknya saya nggak pernah lah gitu loh ya. Ternyata cara Tuhan tuh ajaib loh. Cara ajaib, karena saya udah berencana ini, kayaknya menggebu-gebu hati saya. Tahu ternyata Tuhan bikin apa? Di rumah ada ular sampai 3 ekor. Siang hari sampai sore lempoh saya sama suami ini untuk nguber-nguber ular itu. Sungguhan. Saya langsung pas setelah selesai sampai sore udah kuyup gitu, saya langsung gini. Wah, rencanaku gagal, digagalin Tuhan ini. Nggak jadi nih tadi ya. Ya. Gitu. Itu saya hampir pernah hancur gara-gara hanya bisikan, bukan bisikan lagi, nyata di depan mata saya ya. Jadi kita harus hati-hati, kadang memang batu yang kita keluarkan dari mulut ini bisa melukai banyak orang. Ya, Bapak Ibu ya, kiranya kita hati-hati dalam berbicara. Ya, kayak Tuhan Yesus, contoh aja Tuhan Yesus sudah. Tuhan Yesus ngomong seperti apa? Tenang. Kalau ada apa-apa nggak langsung marah, nggak kayak Mbak Aneke tadi, kayak gitu ya. Amin. Nah, lanjut ya. Lanjut. Nah, memang dalam pasal tersebut Tuhan Yesus memang tidak membela dosa dari perempuan. Kalau mau dipikir tadi harusnya dia kena rajam, tapi lihatlah bahwa Tuhan Yesus membela dia, membela perempuan pezina ini. Dia memberikan dia kesempatan untuk bertobat. Nah, kalau kita yang mengerti kebenaran ini, kita yang pendosa ini yang sudah dibenarkan sama Tuhan karena kasih karunia, kita tidak layak menghakimi seseorang lewat omongan kita. Batu yang kita keluarkan ini tidak layak. Karena kita pun pendosa. Kita ini dibenarkan karena kasih karunia-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya tetap percaya bahwa kita ini semua dibenarkan karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Kalau ya enggak percaya loh.
Amin. 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 Nah, lanjut ya. Jadi kalau kurang-kurangilah ya kita. Saya percaya kesini nggak ada. Mungkin di sana. Mungkin kalau nanti besok khilaf dulu loh. Ingat ya. Jangan kalau bergosip itu sama dengan apa? Merajam seseorang dengan kata. Jangan ya Bapak Ibu ya. Belajar yuk kita yuk. Belajar ya Pak ya. Memang kalau batu yang kita keluarkan itu nggak bentuknya fisik, tapi sebenarnya yang remuk itu bukan tubuhnya, tapi hatinya, karakternya, dan relasinya kita tuh bisa hancur Bapak Ibu. Jadi kalau kita bergosip atau bergunjing di belakangnya orang, yang rusak bukan tubuh jasmaninya, tapi hatinya, ya, karakter orang itu. Hubungannya kita bisa rusak ya. Mari kita mulai kayak mungkin sekarang, mungkin dulu ingat, oh iya dulu pernah, sekarang ayo kita bertobat, kita saling menguatkan, kita saling membangun. Harusnya kan begitu ya komunikasinya orang Kristen, sesamanya orang Kristen, orang yang percaya Tuhan itu harusnya saling membangun, menguatkan. Kalau ada yang bawa cerita enggak, gak usah respon dulu, tenang, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Amin. Supaya komunitas kita ini adalah komunitas yang sehat. Amin. Ya. Atau gereja kita nanti dimanapun gereja Bapak Ibu, gerejanya gereja yang sehat. Amin. Ya. Tidak ada yang saling membicarakan, saling menguatkan ya. Ibu kuat ya, kayak gitu. Ya. Oh Bu Erna sehat ya Bu, kayak gitu. Berikan kata-kata yang positif ya. Nah, kalau ingat kemarin khotbahnya Mas Nior itu, saya langsung kayak, oh ya Tuhan, berarti ini dikuatkan nih rasanya. Jika kita sudah menerima kasih ya, berarti menutupi dosa. Jadi kalau ada temannya yang lagi melakukan pelanggaran, ditutupin. Tapi ditutupin bukan ditutupin dosanya, tidak, dikasih tahu juga kalau nggak baik kayak gitu ya. Jangan malah dibicarain di belakang terus nanti nggak ada penyelesaian sama sekali. Nah, saya berharap komunitas kita seperti demikian. Amin ya. Amin ya. Amin. Saya akan kembalikan pertanyaan ini kepada Bapak Ibu ya. Apakah kita suka melempar batu lewat kata-kata yang menyakitkan? Sering. Oh, gitu ya Pak Juan ya. Yang kedua, apakah kita lebih sering melihat dosa orang lain daripada bertobat atas kelemahan kita sendiri? Oh, sering ya Pak ya. Oke, yang ketiga, apakah kita memberi ruang bagi orang lain untuk berubah? Ya. Kalau kasih ruang orang berubah, kita juga harus ikut berubah ya. Saya kembalikan ini perenungan ini kepada Bapak Ibu ya. Saya menemukan satu kalimat yang sangat sangat menghujam jantung, kata Tompi ya. Katanya seperti ini, saya sampai minta ampun sama Tuhan. Mulut yang kamu pakai untuk berdoa itu adalah mulut yang sama saat kau menghina dan menghakimi orang lain. Lantas bagaimana doamu itu bisa terkabul? Ngeri ya kalimatnya. Saya renungkan kalimat ini, saya langsung, ampuni saya Tuhan. Gimana doa saya bisa sampai kepada Tuhan kalau mulut ini mengeluarkan batu yang jahat, kalau mulut ini menghakimi saudara, kalau mulut ini bergosip tentang saudara saya ya. Sama-sama bertobat nggih Pak Kuat. Tidak apa-apa, memang kita memang harus terus belajar. Memang manusia tidak sempurna Pak Kuat ya. Kita harus terus belajar, terus karena mulut ini harus terus memberikan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang membangun. Mulai sekarang kita sama-sama ya, biar komunitas kita nih kuat. Jadi kalau diterpa dikit komunitas kita nggak ambiar ya, agape nanti nggak ambiar ya. Kan maunya selamat sama-sama kan, ingat kan Mas Nior minggu lalu bilang selamatnya mau selamat sama-sama bukan? Masa ada yang satu kintir loh, kasihan.
Ya, tentu kita rangkul sama-sama. Amin. 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 Oh, semangat tuh yang amin tuh, semangat ya. Haleluya. Jadi malam hari ini ya, sebelum saya tutup ini ya, hati-hati dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita hari ini dan selamanya ya. Pilihlah kata-kata dengan iman, kasih dan pengharapan. Karena seperti lagu tadi, kalau mau menang ya, kemenangan itu berasal dari mulut loh Bapak Ibu ya. Mulut yang setia berbicara kebenaran. Jadi nggak cocok kalau lagu tadi kemenangan pengen menang tapi mulutnya tidak mengeluarkan sebuah kebenaran. Ya enggak baik ya Pak ya. Ya enggak baik. Jadi kalau mau menang seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, tentu katakan berbicara tentang kebenaran. Saya tutup dengan ayat Amsal 16 ayat 24. Perkatakan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi perkatakanlah perkataan yang benar, penuh kasih, pengharapan. Amin. Amin. Mari saya tutup dengan doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat renungan kami malam hari ini yang sederhana. Kami percaya Tuhan, semua hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bila hari ini kami gagal Tuhan untuk menjaga mulut kami minta ampun Bapa. Karena kami tahu Tuhan kami tidak sempurna, tapi kami mau bertobat, kami mau memperkatakan perkataan yang penuh kasih, perkataan-perkataan penuh pengharapan dan kebenaran Tuhan. Semua karena kami percaya kami adalah wakil Tuhan di bumi ini. Kami saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lain. Karena kami percaya Tuhan, kemenangan itu berasal dari mulut kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak.